Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sarayan dengan NIM 121024545023005. Dengan ini saya akan membawakan materi terkait dengan strategi distribusi dalam manajemen pemasaran perikanan. Jadi yang pertama kita ketahui dulu apa itu strategi distribusi. Jadi strategi distribusi ini merupakan upaya yang dilakukan perusahaan atau pelaku usaha untuk menyalurkan produk perikanan dari produsen kepada konsumen secara efektif, efisien dan juga tepat waktu. Jadi dalam pemasaran perikanan, distribusi sangat penting karena sebagian besar produk itu perikanan bersifat mudah rusak atau perishable. Sehingga kita memerlukan sistem penyaluran yang tepat dan juga terorganisir. Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu terkait dengan saluran distribusi. Jadi saluran distribusi ini merupakan jalur yang dilalui produk perikanan sejak dari produsen hingga sampai ke konsumen akhir. Jadi kemudian ada juga jenis saluran distribusi, yaitu ada saluran distribusi secara langsung, kemudian ada juga saluran distribusi secara tidak langsung. Dimana kalau saluran distribusi secara langsung ini dari produsen menjual produk itu langsung ke konsumen tanpa perantara. Kemudian kalau saluran distribusi tidak langsung, yaitu contohnya seperti produk tersebut itu disalurkan melalui perantara seperti pedagang pengumpul, distributor atau pengencer. Kemudian ada juga fungsi saluran distribusi, yaitu pertama mempermudah penyaluran produk, kemudian memperluas jangkauan pasar, kemudian ada juga menjaga ketersediaan produk bagi konsumen, dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya dan waktu distribusinya. Kemudian kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu terkait dengan supply chain management atau SCM. Jadi supply chain management ini atau yang biasa kita sebut manajemen rantai pasok itu merupakan proses pengelolaan aliran barang, informasi dan juga keuangan dari pemasok hingga konsumen secara terintegrasi. Kemudian ada juga komponen SCM itu dalam perikanan, yaitu yang pertama sebagai pemasok, contohnya ada benih, pakan dan juga sarana produksi. Kemudian ada juga pembudidaya atau nelayan. Kemudian yang ketiga ada pengolahan hasil perikanan, distributor, pengecer dan juga konsumen. Kemudian ada juga tujuan SCM itu sendiri, yang pertama yaitu menjaga kelancaran pasokan produk. Kemudian yang kedua yaitu menekankan biaya distribusinya. Kemudian yang ketiga menjaga kualitas dan juga kesegaran produk tersebut. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian kita masuk pada materi yang berikutnya terkait dengan marketplace. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata marketplace. Jadi marketplace ini merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan juga pembeli dalam satu tempat secara online. Yaitu peran marketplace dalam pemasaran perikanan, yaitu yang pertama memperluas jangkauan pemasaran, kemudian ada juga mempermudah promosi produk, kemudian ada juga mempercepat proses transaksinya. Dan yang terakhir yaitu membantu pelaku usaha menjangkau konsumen di berbagai daerah. Contohnya yaitu seperti ada produk seperti ikan beku atau abon ikan, kemudian ada juga kerupuk ikan, udang dan lain-lainnya itu dipasarkan melalui marketplace sehingga dapat dijual ke seluruh Indonesia. Kemudian dengan adanya marketplace ini membawa keuntungan yaitu terkait dengan biaya pemasarannya jadi relatif rendah, kemudian dapat mempermudah pelaku UMKM. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan berbagai metode pembayaran dan juga pengiriman. Kemudian kita masuk yang terakhir yaitu terkait dengan e-commerce. Jadi e-commerce ini kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet, yaitu dengan menggunakan website, aplikasi atau media digital lainnya. Jadi dengan adanya e-commerce ini juga dapat mempermudah transaksi secara online, kemudian dapat juga meningkatkan akses pasar tanpa ada batas wilayah, kemudian dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan juga mendukung pemasaran digital yang lebih efektif. Itu contohnya itu seperti ada perusahaan pengolahan hasil perikanan ini memiliki website sendiri untuk menjual produk olahan seperti nugget ikan, bakso ikan dan juga ikan asap secara langsung kepada konsumen. Kemudian ada juga manfaat dari e-commerce ini dapat meningkatkan volume penjualan, dapat memperluas pasar nasional hingga internasional, kemudian dapat mempermudah promosi dan juga pelayanan pelanggan, dan yang terakhir yaitu mengurangi ketergantungan pada toko fisik.
Jadi dari sekian materi yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa strategi distribusi ini merupakan bagian penting dalam manajemen pemasaran, karena dengan adanya strategi distribusi juga dia berperan dalam menyalurkan produk dari produsen hingga ke konsumen. Jadi dengan adanya saluran distribusi itu dapat membantu penyaluran produk, kemudian supply chain management atau manajemen rantai pasok ini juga dapat dikelola secara menyeluruh, sedangkan marketplace dan juga e-commerce ini memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan juga meningkatkan efisiensi pemasaran. Dengan adanya penerapan strategi distribusi yang tepat dapat meningkatkan daya saing serta keuntungan bagi usaha perikanan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sairayaan dengan NIM 121024645023005 dari Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Jadi di sini saya akan membawakan materi terkait dengan pengelolaan sumber daya dan juga pengelolaan risiko dalam agribisnis perikanan dalam mata kuliah manajemen agribisnis perikanan. Jadi yang pertama-tama kita masuk dulu pada pendahuluannya, yaitu di mana agribisnis itu merupakan kegiatan usaha yang mencakup seluruh rangkaian aktivitas perikanan, mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penangkapan, dan juga pengolahan hasil hingga pemasaran. Jadi keberhasilan suatu usaha perikanan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan juga efisien. Kemudian sumber daya tersebut itu meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan juga sumber daya material. Jadi selain itu pengelolaan risiko ini juga menjadi aspek penting karena usaha perikanan dapat menghadapi berbagai ketidakpastian yang dapat mempengaruhi produktivitas dan juga keuntungan usaha. Kemudian kita masuk pada pengelolaan sumber daya dalam agribisnis perikanan. Jadi yang pertama-tama kita bahas yaitu terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Jadi sumber daya manusia ini adalah seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan usaha perikanan, baik sebagai pemilik usaha, manajer, teknisi maupun tenaga kerja operasional. Jadi SDM ini merupakan aset penting karena berperan dalam menjalankan seluruh proses produksi dan juga pengambilan keputusan. Kemudian ada juga tujuan dari pengelolaan SDM itu sendiri, yaitu yang pertama dapat meningkatkan produktivitas kerja, kemudian dapat juga mengembangkan kompetensi tenaga kerja, menjamin efektivitas operasional usaha, dan juga meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kemudian ada juga fungsi dari pengelolaan SDM itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai perencanaan tenaga kerja, di mana mereka menentukan jumlah dan juga kualitas tenaga kerja untuk membutuhkan kerja yang dibutuhkan sesuai skala usaha. Contohnya seperti tambak udang dengan luas 5 hektar itu membutuhkan teknisi kualitas air, petugas pemberian pakan, dan juga tenaga panen. Kemudian ada juga rekrutmen dan seleksi, di mana memiliki tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan usaha. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan dan juga pengembangan, di mana dengan adanya pelatihan dan pengembangan itu dapat meningkatkan kemampuan pekerja melalui pelatihan teknisi maupun manajerial. Kemudian yang keempat yaitu ada penilaian kerja, di mana penilaian kerja ini mengukur produktivitas dan juga kualitas kerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu pemberian kompensasi, di mana mereka memberikan gaji, insentif atau bonus dan juga fasilitas yang layak untuk meningkatkan motivasi kerja. Kemudian pentingnya SDM atau sumber daya manusia dalam agribisnis perikanan, yaitu yang pertama dapat mengurangi kesalahan produksi, kemudian dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan, kemudian dapat juga menurunkan tingkat kematian pada ikan, dapat meningkatkan kualitas hasil panen. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu terkait dengan pengelolaan sumber daya finansial. Jadi sumber daya finansial ini merupakan seluruh dana atau juga modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha perikanan. Kemudian ada juga tujuan pengelolaan finansial, itu yang pertama menjaga kelancaran operasional usaha, kemudian ada juga mengoptimalkan penggunaan modal, yang ketiga dapat meningkatkan keuntungan usaha, dan yang keempat yaitu mengurangi risiko kerugian. Kemudian apa
apa saja komponen-komponen yang ada pada sumber daya finansial itu sendiri. Yang pertama ada yang namanya modal investasi, di mana dana yang digunakan itu untuk membeli aset jangka panjang. Contohnya seperti pembuatan kolam atau tambak, kemudian ada juga pembelian aerator, mesin pakan otomatis dan juga cold storage. Kemudian ada juga modal kerja, di mana dana yang digunakan itu untuk kegiatan operasional sehari-hari seperti pembelian benih, pakan, obat-obatan untuk ikan. Kemudian ada juga upah tenaga kerja. Kemudian ada juga fungsi pengelolaan finansial. Yang pertama yaitu terkait dengan perencanaan anggaran, di mana mereka menyusun kebutuhan biaya sebelum produksi dimulai. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan keuangan, di mana mereka mencatat seluruh pemasukan atau pengeluaran usaha itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan biaya, di mana mereka mengontrol pengeluaran agar tidak melebihi anggaran. Dan yang terakhir yaitu analisis keuntungan, di mana mereka menghitung laba, rugi, dan juga tingkat pembelian investasi. Kemudian ada juga contoh pengelolaan finansial, nanti akan saya paparkan di sini dan teman-teman mungkin bisa akan membacanya. Kira-kira bentuk contohnya seperti itu. Kemudian yang kita masuk pada pembahasan ketiga yaitu terkait dengan pengelolaan sumber daya material. Tadi kan sudah finansial, sekarang material. Jadi kalau sumber daya material ini merupakan seluruh bahan atau peralatan dan juga sarana produksi yang digunakan dalam kegiatan agribisnis perikanan. Jadi jenis sumber daya material itu ada 3. Yang pertama ada bahan baku, kemudian ada juga peralatan produksi, dan yang ketiga ada sarana pendukung. Kemudian ada juga tujuan pengolahan material ini. Jadi yang pertama yaitu menjamin ketersediaan bahan produksi, kemudian mengurangi pemborosan, kemudian ada juga menjaga kualitas bahan dan juga peralatan, dan yang terakhir yaitu menekan biaya operasionalnya. Oke, kemudian kita masuk pada pembahasan materi terakhir yaitu terkait dengan pengolahan risiko dalam agribisnis perikanan. Jadi sebelum kita masuk kita ketahui dulu apa itu risiko. Jadi risiko itu kemungkinan terjadinya sesuatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian atau juga dapat menghambat pencapaian tujuan usaha. Jadi dalam agribisnis perikanan, risiko ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat diminimalkan melalui pengolahan yang baik. Kemudian ada juga jenis-jenis risiko dalam agribisnis perikanan, yaitu ada risiko produksi, di mana risiko ini dia berkaitan dengan proses produksi. Contoh seperti terjadinya serangan penyakit ikan, kemudian kematian massal pada ikan, kemudian ada juga penurunan kualitas air dan kegagalan panen. Kemudian ada juga risiko pasar. Jadi risiko pasar ini akibat dari perubahan kondisi pasar. Contohnya seperti harga ikan yang sering terjadi fluktual harga, kemudian ada juga permintaan pasar juga menurun, dan yang terakhir itu persaingan usaha meningkat. Kemudian ada juga risiko keuangan. Jadi pada risiko keuangan ini dia berkaitan dengan kondisi keuangan pada suatu usaha. Contohnya seperti terjadinya kekurangan modal, kemudian kenaikan harga pakan, dan juga kesulitan membayar pinjaman. Kemudian ada juga risiko lingkungan dan alam, di mana risiko ini berasal atau sumbernya dari faktor alam itu sendiri. Contohnya seperti banjir, kekeringan, kemudian ada juga perubahan iklim dan juga pencemaran air. Dan yang terakhir yaitu risiko operasional. Jadi risiko operasional ini dia berkaitan dengan kesalahan dalam pengolahan usaha. Itu contohnya seperti kesalahan pada pemberian pakan, kemudian kerusakan mesin aerator, dan juga kurangnya keterampilan tenaga kerja. Oke, baik. Jadi dari materi yang tadi dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan sumber daya dalam agribisnis perikanan ini dia meliputi pengelolaan sumber daya manusia, finansial, dan juga material yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan usaha. Sumber daya manusia yang kompeten, keuangan yang terkelola dengan baik, serta material yang tersedia dengan kualitas akan meningkatkan produktivitas dan juga keuntungan usaha. Selain itu, pengendalian usaha ini juga menjadi aspek penting karena usaha perikanan menghadapi berbagai risiko pada produksi pasar, keuangan, lingkungan, dan juga operasionalnya. Dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang baik atau tepat, pelaku agribisnis perikanan dapat meminimalisirkan kerugian dan juga menjaga keberlangsungan usahanya.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, selamat tinggal. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.